Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat mendengar, nikmat memegang, semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat ini banyak orang yang ketika sehat sibuk mencari dunia sampai sakit. Pas sakit baru sibuk menghabiskan apa yang dicarinya demi sehat. Maka kenapa ini terjadi? Karena nikmat tadi akan terasa ketika sudah hilang. Mungkin ibu-ibu di sini juga begitu. Kita dulu punya orang tua, mungkin pernah kita sakiti hatinya. Mungkin pernah kita lawan dia. Mungkin kita pernah bosan menjaganya. Mungkin kita pernah malas mendengarkan perkataan orang tua kita. Mungkin disuruhnya kita dulu payah, malas, bandal. Tapi kapan saat-saat kita menyesali itu semua? Di saat orang tua kita telah pergi meninggalkan kita. Dunia terasa hampa, walaupun kita ingin dekat dengannya, berjumpa dengannya, tak mungkin terjadi lagi. Maka kata Rasulullah, "Isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Jadi kalau kenikmatan itu ada, telah dicabut oleh Allah, baru terasa bagi kita. Sama kesehatan ini. Di waktu sehat kita gunakan penglihatan kita untuk melihat hal yang dibenci oleh Allah. Begitu sehat kita gunakan kesehatan kita tidak untuk ibadah sama Allah. Kadang dalam sehari semalam sholat pun kita malas, tidak kita paksa. Kadang dalam sehari semalam kita banyaknya sehari berbuat dosa, ibadah gak ada, pahala gak ada, memutus tali silaturahmi lagi. Maka kesehatan yang kita gunakan akan terasa ketika kita sudah sakit. Maka begini juga tadi orang tua tadi. Kapan kita merasa menyesal? Kapan kita merasa ingin dekat dengan orang tua kita? Ketika orang tua kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dunia terasa hampa. Tak ada tempat mengadu lagi. Di saat hati gundah gulana, sedih, galau. Di saat hati disakiti oleh suami. Di saat hati disakiti oleh tetangga. Di saat hati disakiti oleh kakak beradik. Di saat hati disakiti oleh saudara kita sendiri yang dulunya akrab. Di situ kita ingin mengadu, mencurahkan rasa hati kita kepada orang tua kita. Tak ada lagi. Dulu dia ada menasihati kita. Dulu orang tua kita ada yang menjadikan pokok hati kita agar akur adik-beradik, agar akur bersaudara, berkumpul bersama di rumah. Ada dia yang selalu menasihati kita. Ada dia yang selalu membimbing kita. Tapi ternyata dulu kita salah langkah, kita lawan dia, kita hancurkan hatinya, kita bantah dia. Bosan kita mendengar perbicaraannya, bosan kita mendengar nasihatnya. Setelah dia tiada, barulah kita menyesal. Ternyata kehidupan yang di dunia yang sementara ini, yang Allah hadirkan sosok orang tua yang begitu kuat untuk kita, Allah ambil. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kedua orang tua kita. Begitu juga sama halnya ketika kita menjadi orang tua, Bu, kita menjadi mama, kita capek Bu, kita sudah masak, kita sudah belanja, kita lagi yang mutar-mutar duit, kita lagi yang menghadapi suami, rela kita ke pasar, kita lihat Bu, ada nampak kita baju, tiba-tiba terpikir sama anak kita, nggak jadilah sayang duitnya, lebih baik untuk anakku aja. Ada kita lagi di sana kepingin makanan, kita beli makanan itu, kita sukanya sama makanan itu, tapi teringat sama anak kita kasih anak kita yang makan. Ada makanan tinggal sedikit, mau kita makan, kita ingat anak kita Bu. Lalu kita bilang ini untuk anakku saja. Apa mahabbah, tanda cinta kita kepada anak kita. Berkorban kita,
rela kita korbankan waktu kita demi anak kita, rela kita korbankan jiwa, harta, semua demi anak kita. Bahkan bangun di tengah malam di waktu dia kecil, itu adalah suatu kebahagiaan ketika melihat senyumnya. Kita tunggu besarnya, walaupun kita repot di saat dibuatnya di waktu kecil, menyusuinya, melahirkannya, hamil mengandungnya, repot kita dibuatnya, Bu. Tapi apa yang paling sakit, Bu? Perjuangan kita kepada anak kita ketika besar, dilawannya kita, dikaukannya kita, tak didengarkannya omongan kita, bahkan dia memaki kita. Itulah hal yang paling sakit yang dirasakan oleh orang tua. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin dulu pernah kita sakiti kita punya orang tua. Kenapa ini terjadi? Anak kita bandel kepada kita. Mungkin dulu kita pernah melawan kepada kita punya orang tua. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita didik anak kita. Walaupun kita dulu sering melukai hati orang tua kita didik anak kita supaya anak kita tidak menjadi orang yang pernah kita lakukan kepada kita punya orang tua. Bagaimana caranya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kata Rasulullah, ajari anak kalian agama, ajari mereka mengaji, kenalkan dengan Al-Quran, kenalkan dengan Rasulullah, batasi dengan dunia wa utum min hilfu badatum. Apa yang dibatasi? Dengan HP, pergaulan. Insyaallah anak kita akan menjadi waridus salihah, menjadi anak yang soleh ataupun anak yang soleha. Kalaulah zaman sekarang, Bu, tak kita batasi, tak kita kontrol, tak kita lihat anak kita, pastilah anak kita akan menjadi anak yang durhaka kepada kita. Bahkan dia semakin besar, dia akan menjadi semakin menjadi benalu yang akan banyak permintaannya untuk kita. Semakin besar kita pikir membahagiakan kita, rupanya semakin besar banyak permintaannya. Habis ini HP, habis itu baju, habis itu kereta dimintanya, habis itu nggak ada habis-habisnya. Maka ajarkan mahabbah pada kita, kasih sayang, maka insya Allah dia akan menyayangi kita di waktu nanti kita masa-masa tua kita. Ibu-ibu perlu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama kita sebagai anak, dan yang kedua kita sebagai orang tua, dan kita yang ketiga di sini sebagai istri. Ibu-ibu ini. Jadi buat perkenalan dulu lah ya kan. Nah, ibunya bingung juga ini, tiba-tiba belum datang, Ustaz datang di sini. Barulah Ustaznya menunggu ya. Karena ini kan maghrib cepat, jam 6.19 sudah maghrib. Jadi pun saya pun maghrib di sini di Bu itu kan. Saya tengok, takutnya ketinggalan cepat lah. Pas kesini rupanya yang ada cuma kucing dan 3 ekor. Saya pikir ini yang mau dinasihati. Apa jadi gitu kan? Rupanya belum datang semua. Rupanya kami tunggu jam 7. Padahal salat isya coba ini. Jam 7.18 sudah ada yang kasar. Jadi coba. Jadi Bu, namanya saya ini Sofyan. Sofyan Bahri. Jadi yang tadi yang pertama untuk kita sebagai anak itu sudah berlalu. Yang kedua kita sebagai orang tua saat inilah Ibu jalani. Yang ketiga sebagai istri juga. Itu apa? Itu juga saat ini Ibu jalani. Sebagai istrinya apa, Bu? Apa kata Rasulullah SAW? Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu mar'atan tasjuda li zawjiha min idhamihi alaihi. Kata Rasulullah, Bu, apabila boleh bersujud manusia kepada manusia, maka aku wajibkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ya kan, Bu? Ini karena nggak laki-laki sini, makanya saya bahas ini. Ya Bu, nanti kok ada payah ini. Tak dengar pacaran maksud dari itu gitu. Ini nggak laki-laki. Jadi kok boleh bersujud, Bu, kata Rasulullah. Suami bersujud boleh manusia sama manusia. Rasul perintahkan perempuan bersujud kepada laki-laki. Nggak boleh nggak bersujud. Nggak boleh, sujud hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah.